Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya BMB Alesta dari RK060 akan menjelaskan mengenai menjadi teman baik. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu orang-orang hebat di balik menjadi teman baik. Ada mentor kita Afidya Nurmatari, ada juga saya sendiri sebagai pemimpin redaksi, ada fotografer yakni Gibran, ada adminnya yakni Javier, dan orang-orang hebat di balik menjadi teman baik di tim kreatif dan content writer. Saya akan menjelaskan mengenai menjadi teman baik terlebih dahulu. Jadi menjadi teman baik ini adalah sebuah proyek yang dikembangkan oleh kelompok kita dengan tema utama itu adalah jurnalistik, creative writing, dan kerelawanan. Jadi menjadi teman baik ini merupakan sarana bagi pembaca untuk berbagi kisah inspiratif melalui postingan-postingan menjadi teman baik. Di mana harapan kami pemuda-pemudi atau teman baik ini akan lebih sadar gitu akan isu-isu pembangunan mentalitas bangsa serta mampu menumbuhkan rasa peduli dan kritis akan lingkungan terhadap masa kini. Oke, jadi berdirinya proyek ini itu karena kesadaran kelompok kami kepada kualitas jurnalistik dan literasi yang ada di Indonesia dan sebagai bentuk realisasi aksi pada tujuan pembangunan berkelanjutan poin keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dari hal ini kami sadar bahwa pendidikan literasi di Indonesia khususnya di kalangan anak remaja itu perlu digiatkan lagi, sehingga kami memutuskan untuk menyajikan konten-konten menarik dan edukatif melalui platform Instagram menjadi teman baik. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah untuk mewadahi dan sebagai sarana agar literasi di kalangan remaja Indonesia semakin meningkat dan dengan konten-konten kami harap dapat menumbuhkan awareness mereka terhadap isu-isu terkini. Selain itu kami juga berharap dapat menjadi teman untuk berkomunikasi dan dapat memotivasi mereka melalui konten-konten yang kami sajikan. Kemudian di dalam proyek ini terdapat pembagian kerja yang mana ada dua divisi utama yaitu divisi konten kreator dan divisi desain publikasi yang saling bekerja sama untuk dapat menciptakan konten-konten kreatif dan edukatif yang akan dinikmati para pembaca. Nah, di sini konten kreator itu berisi para copywriter yang dibagi dalam beberapa section konten, yaitu yang pertama ada kisah inspiratif yang memberikan hasil wawancara atau biografi dari seseorang yang berprestasi sehingga dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca dan penikmat di platform menjadi teman baik. Kemudian ada konten sastra yang berisi quotes, puisi atau cerbung untuk dapat menghibur dan memberikan motivasi. Selanjutnya itu ada konten opini remaja di mana para copywriter memberikan tanggapan dan pandangan terhadap suatu isu dan konten ini diharapkan dapat memberikan insight baru kepada para pembaca. Perkenalkan, saya Naila Azahra selaku Creative Director menjadi teman baik. Di sini saya berperan sebagai penghubung antara content creator, social media manager, serta pimpinan redaksi agar kami dapat bersama-sama bersinergis untuk mewujudkan konten-konten edukatif yang menarik. Dalam mendesain konten-konten di Instagram menjadi teman baik, mulai dari logo, instastory, hingga feeds, tentunya saya dibantu oleh rekan-rekan saya yang terbagi ke dalam 3 section berdasarkan jenis kontennya. Untuk konten yang pertama, yaitu konten cerita inspirasi, ada Asma Teja dan juga Tiara yang menjadi penanggung jawab untuk desainnya. Lalu untuk konten yang kedua, yaitu konten sastra, ada Nadila Amelika dan juga Muhammad Gibran Alvaro sebagai penanggung jawabnya. Terakhir, untuk konten opini remaja, ada saya sendiri Naila Azahra dan juga Hana Daniel Salsabila sebagai penanggung jawab desain kontennya. Perkenalkan, saya Javier Suesilo selaku admin dari Menjadi Teman Baik. Di proyek Menjadi Teman Baik ini, saya bertanggung jawab dalam pempublikasian konten-konten yang telah disusun sedemikian rupa oleh teman-teman dari penulis konten atau content writer dan tim kreatif atau creative team. Dalam tugas pokok dan fungsi saya, beberapa hal yang saya lakukan diantaranya adalah mempublikasikan konten di waktu-waktu yang sudah ditentukan bersama demi mengefektifkan dan memaksimalkan engagement dan jangkauan konten agar dapat menjangkau pengguna-pengguna Instagram terutama yang menjadi sasaran utama kami, yaitu para remaja Indonesia dari berbagai jenjang pendidikan. Namun pemilihan waktu bukan satu-satunya hal yang berpengaruh dalam menarik minat audiens kita. Hal lain yang tak kalah penting dan termasuk dalam tupoksi saya adalah membuat caption yang semenarik mungkin di setiap pempublikasian konten akun Menjadi Teman Baik. Saya juga akan memaparkan tentang statistik akun Menjadi Teman Baik sejauh ini. Dari statistik yang diperoleh dari engagement akun Instagram Menjadi Teman Baik, dapat diketahui bahwa Menjadi Teman Baik mayoritas menjangkau kalangan remaja dari umur 18 sampai 24 tahun. Dan dari segi gender, mayoritas audiens Menjadi Teman Baik adalah perempuan. Untuk pengikut Menjadi Teman Baik, mayoritas dari berbagai kota di Indonesia. Tetapi kami berhasil menjangkau beberapa pengikut kami dari Turki melalui konten cerita inspirasi kami yang sempat mewawancarai salah satu mahasiswi Indonesia
penerima beasiswa YTB Turki. Dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi teman baik telah mencapai indikator keberhasilan dengan menjangkau audiens-audiens muda dari berbagai jenjang pendidikan di Indonesia.